Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semuanya? Mudah-mudahan kabar kita baik semua, diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki, dipermudah segala urusannya. Di sini saya mau bercocok tanam atau membudidayakan tanaman cabai keriting. Di sini kita sama-sama belajar. Bila ada teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang sudah senior bertanam cabai, bisa membagikan pengetahuan atau ilmunya melalui komentar. Di sini saya juga pemula, baru belajar bercocok tanam cabai dengan keterbatasan sarana prasarananya. Jadi ini bercocok tanam cabai ala-ala saya, dan juga dengan keterbatasan sarana prasarana yang saya miliki. Di sini saya menyediakan bedengan atau media tanam dengan ukuran bedengan antara ujung ke ujung bedengan. Untuk lebarnya sekitar 1 meter 10 cm. Kalau untuk panjang sakarepnya los. Jadi di sini yang perlu kita persiapkan, yang pertama lubang tanam. Jadi antara lubang tanam ke tanaman yang lain sekitar 50 cm. Saya memakai 50 cm. Untuk sahabat-sahabat monggo kerso, mau 50 cm, mau 1 meter, mau berapa, monggo los. Jadi saya memakai 50 cm antara lubang tanam satu ke tanam yang lain, sekitar 50 cm. Oke, kita praktek. Bismillah. Sekitar 50 cm. Mungkin di sini bercocok tanam kita jauh dari anggaran yang ditentukan oleh pihak pertanian. Cuman ini pertanian ala-ala hutan, ala-ala wong pelosok. Jadi ala-ala wong pelosok. Yang penting ada niat dan kemauan untuk bercocok tanam, tidak untuk usaha ya bisa, yang pasti bisa untuk keperluan dapur. Jadi di sini sudah minimarket. Jadi kita selah antara tanaman satu ke tanaman satu, kita kasih tengah-tengah untuk pemekaran daun supaya tidak berdesak-desakan. Oke, kita lanjutkan.
kita kembali ke sisi sebelahnya, ke bagian sebelahnya. Jadi kita ambil antara tanam lawan tanam sama tanamnya di pertengahannya, supaya tidak desak-desakan untuk dahan tanaman yang cabai yang akan kita tanam. Oke, sekarang kita ke langkah berikutnya, ke langkah selanjutnya, memberi pupuk dasar. Pupuk dasar di sini saya memakai pupuk kandang. Oke, di sini saya memakai pupuk kandang. Saya beri takaran 1 gayung dalam 1 lubang. Ini pupuk kandang. Saya beri 1 gayung dalam 1 lubang. Lubang. Saya beri 1 gayung pupuk kandang. Monggo, mau kandang apa aja boleh. Los, terserah kandang apa. Ada kandang jaran, bisa pakai kotoran jaran. Ada kandang kambing, bisa pakai kotoran kambing. Punyanya kandang ayam, pakai kotoran ayam. Bebas untuk berkreasi. Jadi yang penting kita mau gerak, kita tunjukkan bahwa Indonesia tanahnya subur. Nah, monggo, mari kita mau berkreasi. Insya Allah sedikit banyak ada ya rezeki yang bisa kita ambil, kita manfaatkan. Dan pupuk tambahan selanjutnya, sebenarnya pasnya kita tebar dulu pupuk dolomit supaya pH tanah stabil, zat asam bisa normal, pH tanah normal. Di sini kita keterbatasan biaya modal, jadi kita siasati untuk antisipasi permula dengan menaburkan dolomit, dan saya campur sedikit SP36 di awal penanaman sebagai pupuk dasar, dan kita kasih RP sedikit. Anggap ini bumbu uyah micin, kita kasih sedikit, kita tabur-taburi media lubang penanaman. Sebab kita keterbatasan biaya, boten wonten biayanya, jadi asal kita mau berkreasi, masalah hasil Allah lagi yang menentukan. Yang pasti kita mau berusaha berkreasi untuk bercocok tanam. Kita tebar dulu semuanya uyah micinnya. Untuk pupuk dasarnya tambahan yaitu dolomit bercampur SP36 dan rock fosfat P untuk tambahan.
tambahan cemilan untuk di kemudian hari tanaman yang akan kita tanam. Oke, kita tabur. Maaf durasinya panjang, tapi inilah yang sesungguhnya, tanpa skip, tanpa di skip realnya kayak gini, ala-ala orang pedalaman bercocok tanam. Mungkin tidak sesuai dengan yang anjuran, setidaknya kita mendekati, sebab keterbatasan sarana prasarana antara modal dan bahan yang kita perlukan. Oke, kita penyiapan bibit yang akan kita tanam. Oke, di sini saya menyiapkan bibit yang mau kita tanam. Bibit tersebut bibit bedengan massal atau bibit bedengan tabur. Jadi cara kita mengambil bibit harus dengan tanahnya. Kita ambil bersama dengan tanahnya supaya tanaman tersebut tidak stres. Karena stres itu obatnya iman dan takwa, kata Pak Haji Roma. Nah, kalau kita mempunyai modal, mempunyai biaya, bisa kita langsung membedeng dengan polybag, dan sebagainya. Di sini keterbatasan modal, yang penting kita harus berkreasi, ada semangat untuk bercocok tanam. Yang pasti kita berikhtiar, berusaha. Mudah-mudahan usaha kita tidak mengecewakan dan pantang mundur, pantang menyerah. Dan selanjutnya kita aduk pupuk yang kita campur tadi. Kita aduk-aduk pupuk yang kita campur, kotoran ayak, kotoran kandang, pupuk dasar kita aduk supaya bercampur supaya rata. Kita aduk-aduk pupuk yang sudah kita tabur tadi, kita aduk-aduk, diobok-obok, katanya Joshua. Katanya, nggak tahu yang diobok apa sama Joshua. Yang pasti kita mengaduk antara pupuk satu dengan pupuk yang lain, bisa bercampur, berbaur. Ya, kita aduk-aduk. Oke, untuk selanjutnya kita mulai penanaman. Dikeroak dhisik, dicuakin, kita ambil bibit yang mau kita tanam. Nah, masukkan, terus ditimbun. Oke, diluruskan barisan atau oke, kita siapkan lubang, terus kita timbun. Kalau ada gulma-gulma rumput kita basmi, kita pendam. Kalau kita cabut takutnya rusak tanah yang terbawa, sedikit untuk
seterusnya kita timbun. Kerjakan dengan tangan sebelah. Oke, nah kita timbun, kita ratakan. Untuk tanaman yang kita tanam, teman-teman bisa mungkin ada cara lain, monggo bisa komentar di kolom komentar. Dengan bertani ala-ala hutan, ala-ala keterbatasan biaya, yang penting intinya semangat berusaha. Usaha, pantang mundur, pantang menyerah. Yang penting jangan bosan-bosan mencoba. Jangan bosan-bosan untuk berkreasi. Pantang menyerah. Kita pindah ke sebelah. Kita bukan orang yang mungkin mendalami ilmu pertanian, yang pasti inilah yang sering saya kerjakan, yang saya lakukan. Yang penting mau berusaha, insya Allah ada yang bisa kita bagikan untuk anak istri. Oke. Siapkan lubang, kita tancapkan. Oke, sudah selesai. Ini sebuah percontohan dengan skala kecil. Mungkin saya juga membagi badan untuk mengerjakan kerjaan yang lain. Yang pasti setitik demi setitik, sedikit demi sedikit kita menyicil. Mudah-mudahan di kemudian hari menjadi bukit. Itu kata pepatah. Mungkin sekian informasi dari saya. Untuk kelanjutannya, perawatan pertumbuhan selanjutnya saya lanjutkan dengan video berikutnya. Tunggu dan saksikan bagaimana hasilnya kita bercocok tanam cabai keriting ini. Bila ada masukan atau pengalaman ilmu yang perlu dibagi, bisa berbagi di kolom komentar
supaya semakin banyak yang mengetahui, menambah wawasan untuk orang lain. Untuk berbagi itu suatu ibadah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada tutur kata saya mungkin tidak berkenan di hati teman-teman, sahabat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.